tidak terlampau sulit dan bukan perkara hukum yang kalau bahasanya itu ngejelimet itu enggak. Ini perkara biasa saja. Perkara biasa saja dan juga pemahaman hukumnya juga pemahaman hukum yang mungkin standar-standar saja. Jadi secara sederhana bahwa hakim di tingkat pertama itu telah memberikan putusan tentang telah terjadi perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukum ini dijelaskan 1, 2, 3 apa-apa saja. Ya. Di tahap ini kami menjawab bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumnya yang tadi dijelaskan tadi bisa kami jawab, bisa kami jelaskan semua bahwa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Nanti Mas Zaid bisa menjelaskan tuh apa-apa saja yang unsur tentang secara melawan hukumnya itu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya, itu telah diuraikan semua. Itu poinnya di sana. Lalu selanjutnya di perbuatan melawan hukum itu kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Tapi seandainya, nah ini juga seandainya, selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, seandainya terjadi ada perbuatan melawan hukum yang dijelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong, itu belum tentu pidana. Karena perbuatan melawan hukum itu ada kaitannya dia administrasi negara, ada kaitannya dia perdata. Nah, tetapi dari semua faktor-faktor yang dijelaskan dalam perbuatan melawan hukum itu bisa kami jawab semua. Jadi memang Pak Tom Lembong ternyata tidak juga salah dalam menggunakan kebijakan-kebijakan tersebut. Itu poin pertamanya. Ya. Lalu pada poin yang kedua, ini 2 poin penting, nanti yang lain-lainnya bisa dijelaskan, adalah tentang unsur memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara lalu dengan tujuan untuk memperkaya orang lain. Karena dalam hal diri sendiri, hakim mengakui Pak Tom Lembong tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Nah, di sini juga kami jelaskan bahwa itu juga salah. Karena kaitan dengan situ, kaitan dengan unsur ini ternyata tidak ada yang diperkaya orang lain secara melawan hukum itu tidak ada. Itu satu proses mekanisme bisnis yang sangat biasa dan lumrah. Jadi 2 poin itu yang penting. Kalau nanti sempat kepada pembahasan tambahan kaitan dengan ekonomi kapitalis, nah itu juga menarik tuh. Nanti juga kami sampaikan dalam memori banding. Ini juga mengagetkan kita semua. Kaitan dengan pembahasan ekonomi kapitalis yang tidak pernah dibahas. Karena begini ya, hakim itu memutus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi kalau tidak ada di persidangan, lalu dia memutus sendiri tanpa ada dasar, itu juga membuat keganjilan yang sangat besar. Satu itu, tidak ada pembahasan itu. Kedua, pemahaman tentang ekonomi kapitalisnya juga salah. Ternyata yang dimaksud dengan ekonomi kapitalis itu juga tidak dipahami secara baik oleh hakim di tingkat pertama. Ini kami masukkan dalam memori banding supaya ini dievaluasi lagi. Jadi kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, disinilah yang kita uraikan, setiap unsur-unsurnya kami bisa jelaskan di sana. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya, kawan-kawan sekalian. Nanti disambung oleh Pak Dodi, Pak Zaid, dan Pak Gito. Terima kasih. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Dodi. Bisa tolong dijelaskan juga terkait dengan apakah hakim dalam memberikan putusan ini sudah benar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menggali nilai-nilai kebenaran. Ya.
untuk melakukan evaluasi di dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang selanjutnya akan sangat menentukan di dalam keberhasilan di dalam pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dengan adanya kepastian hukum, ya, penegakan keadilan. Berkaitan dengan sidang Pak Tom Lembong, jadi ada satu hal yang penting bahwa pengajuan banding yang kami lakukan itu bukan semata-mata karena memenuhi aspek formalitas, bahwa satu vonis yang tidak sesuai dengan harapan lalu mengajukan banding, bukan aspek formal ya yang menjadi semata-mata alasan banding, tetapi ada satu alasan yang sangat mendasar ya, yaitu karena adanya suatu keadaan atau alasan dari vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang mengandung suatu kesalahan penerapan hukum yang nyata. Seperti kita ketahui ya, di dalam media, di dalam dakwaan, terungkap di dalam persidangan, Pak Tom Lembong ini diajukan sebagai terdakwa dalam kapasitas sebagai menteri, di dalam menggunakan kewenangannya sebagai menteri menerbitkan persetujuan impor. Jadi jelas Pak Tom Lembong sebagai menteri. Namun di dalam pembuktian yang dilakukan oleh jaksa tidak pernah menyentuh pembuktian bahwa ada perbuatan di luar kewenangan, melampaui kewenangan ya, yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Bahkan sebaliknya di dalam persetujuan impor yang dilakukan, semua dilakukan berdasarkan kewenangan-kewenangan. Jadi penggunaan pasal 2 sebagai pasal yang dinyatakan terbukti ya, sangat keliru secara nyata ya, karena pembuat undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas memisahkan pasal 2 dan pasal 3 dengan maksud bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang lingkup kewenangan itu dikenakan pasal 3. Ahli di dalam persidangan sudah menjelaskan ya. Dalam hal kemudian dalam penggunaan kewenangan terdapat tindakan yang menguntungkan diri sendiri, baru boleh dikenakan pasal 2. Tetapi di dalam fakta persidangan sudah digali, tidak ada keuntungan yang diambil oleh Pak Tom Lembong di dalam menerbitkan persetujuan impor. Maka dengan demikian pengenaan pasal 2 menjadi suatu kekeliruan yang sangat nyata dan kasat mata. Dan secara jelas sebenarnya hakim mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 dan pasal 3. Begitu juga terkait dengan unsur-unsur. Ya, tadi Pak Ari sudah menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim secara jelas menabrak fakta persidangan. Nah, ini menjadi suatu catatan ya, bagaimana fungsi panitera yang bertugas mencatat jalannya persidangan. Bahwa apa yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam hal menyatakan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain, menyebutkan secara tegas bahwa pihak-pihak ya yang namanya Tony Wijaya CS itu menerima keuntungan. Padahal di dalam fakta persidangan secara jelas yang bersangkutan menyatakan di dalam keterangannya tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan di dalam
proses penyerahan uang titipan kepada jaksa diakui bahwa yang menerima keuntungan adalah perusahaan-perusahaan di mana Tommy Seth bekerja. Nah, lalu terdapat fakta lain bahwa salah satu penerima persetujuan impor juga mengalami kerugian. Nah, ini jelas di fakta persidangan. Oleh karena itu harus disoroti bagaimana fungsi panitera di dalam menyajikan fakta persidangan secara objektif. Karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukti elektronik, rekaman itu merupakan alat bukti. Dan itu jelas di dalam persidangan Tom Lembong direkam, ada rekaman audio, ada rekaman visual. Bisa dilihat itu semua. Nah, jadi putusan hakim yang mendasarkan kepada fakta persidangan yang keliru secara jelas ini menjadi alasan yang mendasar untuk diajukan banding. Begitu juga di dalam hakim menyatakan adanya unsur kerugian negara. Hakim secara jelas mengetahui bahwa yang dimaksud kerugian negara itu adalah kerugian, ya, berkurangnya aset, ya, berkurangnya tagihan yang konkret dan nyata. Jadi dasarnya itu adalah konkret dan nyata. Di satu sisi hakim sudah benar, ya, menolak adanya perhitungan kerugian negara yang berdasarkan dari estimasi berkurangnya pajak, itu ditolak. Tetapi hakim tetap menggunakan pertimbangan bahwa seharusnya keuntungan itu diterima oleh PT PPI. Ini juga sesuatu hal yang kontradiktif dari definisi kerugian negara dan dari pertimbangan hakim menolak adanya perhitungan kerugian negara berdasarkan adanya estimasi pajak. Jadi sudah jelas di dalam pertimbangannya ada hal yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan harga yang dibeli oleh PPI itu di atas harga pedoman pemberian petani. Jadi harga pedoman itu 8.900, harga pembelian dari proses impor adalah 9.000. Nah, apa yang terjadi? Di fakta persidangan juga sudah disebutkan oleh Asosiasi Petani Gula bahwa harga pembelian tebu dari petani itu di atas harga pedoman yang mencapai maksimum 14.000 dan rata-rata 12.000. Apa artinya? Bahwa harga pembelian kalau itu dijadikan referensi, maka seharusnya PPI kalau dia membeli dari petani, dia akan membeli dengan harga 12.000 rata-rata. Sementara membeli dengan harga impor 9.000. Sehingga sebenarnya PPI menghemat. Kalau ini konkret. Justru keuntungan daripada PT PPI konkret. Dia membeli dari petani 12.000, dia membeli dari importir 9.000. Sehingga terdapat penghematan 3.000. Petani diuntungkan, dibeli dengan harga rata-rata 12.000 dari harga pedoman 8.900. Jadi fakta-fakta menunjukkan bahwa proses impor ini memberikan keuntungan kepada petani, memberikan penghematan kepada PPI. Itu konkret. Ya. Jadi fakta-fakta yang digunakan sekali lagi, ya, kita harus menyoroti bagaimana selanjutnya di dalam proses persidangan yang lain, ya, termasuk nanti di dalam proses banding. Siapa yang melakukan
pengawasan terhadap penggunaan fakta-fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dikawal oleh masyarakat, ya, untuk mengawasi apakah pengadilan, ya, menggunakan fakta-fakta persidangan secara benar. Karena terbukti di dalam pengadilan pertama, hakim bisa secara bebas menggunakan fakta-fakta yang salah. Lalu bagaimana azas bahwa keputusan pengadilan harus dinyatakan benar? Ini kontradiktif. Tidak ada pengawasan hakim di dalam menggunakan fakta persidangan, sebaliknya masyarakat dipaksa untuk menerima dan menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dinyatakan benar. Jadi ada ketidakseimbangan di sini. Seharusnya panitera sebagai pihak yang mencatat jalannya persidangan harus secara terbuka menyampaikan fakta-fakta di persidangan kepada masyarakat. Karena sidang ini adalah sidang yang terbuka. Nah, jadi bahagian ini menjadi suatu pertimbangan, harus dilakukan banding. Ya. Ada hal yang juga mendasar, ya, bahwa pelaksanaan penggunaan kewenangan oleh Pak Tom, ya, itu tidak pernah dibuktikan. Jadi jaksa hanya membuktikan hal-hal yang memang kemudian dipakai oleh hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur pidana korupsi. Tidak pernah membuktikan adanya pelanggaran kewenangan, penyalahgunaan kewenangan. Tidak pernah ada. Karena norma daripada pemeriksaan penggunaan kewenangan sudah jelas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Kemudian penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN. Nah, ini tidak digunakan oleh hakim, ya. Dan kemudian kesalahan fatal juga, hakim selalu menyebut risalah rakor Mei 2015. Padahal semua saksi menyatakan, dan di dalam tulisan risalah rapat itu menyatakan bahwa stok gula cukup untuk 3 bulan. Artinya risalah rapat tersebut umurnya 3 bulan untuk menilai kecukupan gula. Ya. Nah, rakor-rakor berikutnya yang dijadikan dasar oleh Pak Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor tidak digunakan. Di dalam risalah rakor tersebut jelas bahwa terdapat kebutuhan impor gula 200.000 ton. Pernyataan Menteri Pertanian bahwa apabila melakukan impor hendaknya impor gula kristal mentah. Tidak pernah dipertimbangkan. Fakta bahwa Bulog belum bisa impor, harus menunggu, ya, peraturan pemerintah untuk pemberian kewenangan Bulog untuk melakukan importasi. Tidak pernah dipertimbangkan. Justru dinyatakan kenapa bukan Bulog yang impor. Jadi jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam memutus perkara ini bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan. Ya, kemudian juga tidak digunakan logika hukum bahwa harga pembelian gula dari petani rata-rata 12.000, ya, tertinggi 14.000, sedangkan harga pedoman pembelian yang ditetapkan saat itu adalah 8.900 berdasarkan kecukupan gula. Nah, di mana keadaan ini menunjukkan adanya excess demand, adanya permintaan gula lebih besar daripada stok gula. Ya. Manakala harga itu di atas standar, di atas rata-rata, itu secara hukum permintaan, logika hukumnya bahwa ketersediaan gula lebih kecil. Nah,
inilah yang apa namanya, yang menjadi dorongan kuat untuk dilakukannya evaluasi ya terhadap putusan hakim yang secara kasat mata telah tidak didasarkan kepada fakta persidangan. Begitu juga tidak diterapkannya ya asas negatif wetelik, di mana beban pembuktian itu adanya di penuntut, bukan di terdakwa. Ya. Dengan tidak dilakukannya, dengan tidak dipenuhinya pembuktian daripada penuntut untuk membuktikan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerbitan persetujuan impor, maka seharusnya majelis hakim tidak menunggu bahwa Pak Tom Lembong harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Ini terbalik. Jadi proses persidangan ini menjadi terbalik. Tuntutannya Pak Tom Lembong harus membuktikan dirinya sudah benar. Padahal asas pidananya tidak demikian. Asas pidananya itu adalah penuntut yang harus membuktikan, ya. Negatif wetelik beginsel. Ya. Begitu juga asas Gensraff Sonderskut, tiada pidana tanpa kesalahan diingkari. Nah, ini harus diperhatikan karena ini akan mempengaruhi proses